Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firil Fatin Afifah Toparuni dengan tambuk A1J1818021. Video ini dibuat tugas untuk mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak Mustamin Balumbe SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kranial pada manusia. Saraf kranial atau nervis cranialis merupakan 12 pasang sistem pada manusia yang mencuat dari otak. Saraf kranial ini merupakan bagian dari sistem saraf sadar. Dari 12 pasang sistem saraf kranial, ada 3 pasang yang memiliki jenis sensor, yaitu saraf 1, 2, dan saraf 8. 5 pasang jenis saraf motorik, yaitu saraf 3, saraf 4, saraf 6, saraf 11, dan saraf 12, dan 4 pasang jenis gabungan saraf, yaitu saraf 5, saraf 7, saraf 9, dan saraf 10. Saraf kranial merupakan bagian dari sistem saraf tepi berlokasi dekat sistem pusat, yaitu kranium atau tengkorak. Saraf-saraf ini terhubung utamanya dengan struktur yang ada di kepala dan leher seperti mata, hidung, telinga, mulut, dan lidah. Pasangan saraf kranial 1 mencuat dari otak besar, sementara saraf kranial 2 mencuat dari batang otak. Yang pertama itu adalah saraf kranial 1, yaitu nervus olfactorius. Saraf 1 atau nervus olfactorius merupakan jenis saraf kranial sensori yang berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal. Berkas sarafnya menjalar ke bulbus olfactorius dan melalui traktus olfaktori hingga ke ujung lobus temporal atau gyrus olfaktori. Fungsi saraf 1 atau nervus olfactorius yaitu untuk menerima rangsang dari hidung dan mengantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Yang kedua itu adalah saraf nervus optik. Saraf 2 atau nervus opticus merupakan saraf kranial sensor yang bekerja membawa impuls atau rangsangan dari sel kerucut dan sel batang di retina mata untuk dibawa ke badan sel yang membentuk saraf optik di bola mata. Yang ketiga adalah saraf nervus oculomotorius. Saraf 3 atau nervus oculomotorius merupakan saraf gabungan dari jenis saraf sensoris dan motoris, namun sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik berasal dari otak tengah dan membawa impuls ke seluruh otot bola mata, kecuali otot oblik superior dan rectus lateral. Yang keempat adalah nervus trochlearis. Saraf 4 atau nervus trochlearis merupakan saraf gabungan dari jenis saraf sensorik dan motorik, namun sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan merupakan saraf terkecil dalam saraf kranial. Neuron motorik berasal dari langit-langit otak tengah dan membawa impuls ke otot oblik superior bola mata. Yang kelima adalah nervus trigeminus. Saraf 5 atau nervus trigeminus merupakan jenis saraf kranial terbesar yang juga merupakan saraf gabungan, namun sebagian besar terdiri dari saraf sensorik. Bagian ini membentuk saraf sensorik utama pada wajah dan rongga nasal dan juga rongga oral. Nervus trigeminus ini memiliki 3 cabang, yaitu yang pertama adalah cabang optalmik, yang kedua adalah cabang maksilar, dan yang ketiga adalah cabang mandibular. Fungsi saraf nervus trigeminus yaitu yang pertama fungsi sensoris, yaitu menerima rangsangan dari wajah lalu diproses di otak sebagai rangsang sentuhan. Dan yang kedua adalah fungsi motorik, yaitu menggerakkan rahang. Yang keenam adalah nervus abducens. Nervus abducens merupakan saraf gabungan, namun sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik berasal dari suatu nukleus pada pons yang menginervasi otot rectus lateral mata. Fungsi saraf ini yaitu untuk melakukan gerakan abduksi mata. Yang ketujuh adalah saraf nervus fascialis.
Nervus facialis merupakan saraf gabungan. Neuron motorik terletak dalam nuklei pons berfungsi untuk menginervasi otot ekspresi wajah, termasuk kelenjar air mata dan kelenjar saliva. Fungsinya yaitu adalah menerima rangsang dari bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai persepsi rasa, dan untuk mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Yang kedelapan adalah saraf nervus vestibulocochlearis. Saraf ini terdiri dari saraf sensorik dan memiliki dua cabang, yaitu cabang koklear dan cabang vestibular. Fungsi saraf ini yaitu untuk mengendalikan keseimbangan tubuh dan untuk menerima rangsang dari telinga untuk diproses di otak sebagai suara. Yang kesembilan itu adalah nervus glossopharyngeal. Merupakan saraf gabungan. Neurik motorik berawal dari medula dan menginervasi otot untuk bicara dan menelan serta kelenjar saliva parateroid. Saraf ini berfungsi untuk menerima rangsang bagian posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa dan untuk mengendalikan organ-organ dalam. Yang ke-10 itu adalah nervus vagus. Nervus vagus merupakan gabungan neuron motorik berasal dari medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Neuron yang sensorik berfungsi membawa informasi dari faring, laring, trakea, esofagus, jantung, dan viscera abdomen ke medula dan pons. Yang ke-11 itu adalah nervus accessorius. Merupakan gabungan, namun semua bagian besar terdiri dari serabut motorik. Fungsi saraf ini adalah untuk mengendalikan pergerakan kepala. Dan yang terakhir adalah nervus hypoglossus. Saraf ini merupakan saraf gabungan, namun sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Saraf ini berfungsi untuk mengendalikan pergerakan lidah. Sekian video dari saya mengenai saraf kranial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.